Nah, dari dua pilihan ini ya, ada cicilan bulanan dari untuk pinjaman pendidikan sertifikasi adalah 1,8 juta per bulan. Kemudian renovasi rumah dengan cicilan 1,2 juta untuk 5 tahun. Ini tadi untuk pendidikan sertifikasi kan tentu 1 tahun ya. Totalnya 1,8 dan 1,2 adalah 3 juta. Masih di bawah batas aman yang ditetapkan tadi 30% dari penghasilan keluarga itu, yaitu 4,5 juta. Di sini setelah menentukan beberapa pilihan, tentu dia menyiapkan dokumentasi dan syarat-syarat untuk pengajuan pinjaman. KTP, slip gaji, rekening koran, NPWP, lain-lain sertifikat rumah harus disiapkan di situ. Kesimpulannya dan rekomendasi, Rian itu telah mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan bayar, dan jenis pinjaman yang paling sesuai dengan kondisinya. Dia memilih KTA untuk keperluan pendidikan yang membutuhkan dana cepat, tanpa jaminan, dan kredit multiguna untuk renovasi rumah karena bunganya lebih rendah dan tenor yang lebih panjang. Maka studi kasus ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis kebutuhan, membandingkan produk pinjaman, dan mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum memutuskan jenis pinjamannya dan lembaga mana yang kita akan ambil. Dengan perencanaan seperti ini, Rian dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan renovasi tanpa membebani kondisi keuangan keluarganya. Nah, ini salah satu contoh kasus yang menarik. Kesimpulannya adalah produk pinjaman dengan jaminan memberi keuntungan dari sisi bunga dan jumlah pinjaman. Tapi penting untuk memastikan kemampuan pembayaran agar resiko kehilangan aset dapat dihindari. Memilih pinjaman yang tepat harus berdasarkan kebutuhan, besaran dana, dan kapasitas finansial si peminjam. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan resiko produk pinjaman bagi si peminjam. Oke, keuntungan produk pinjaman adalah pertama, akses dana cepat, fleksibilitas penggunaan, dan bunga kompetitif. Kemudian meningkatkan aksesibilitas keuangan si peminjam. Kemudian proses juga memudahkan si peminjam dan lebih praktis. Selain itu, tentu ada risiko-risiko produk pinjaman. Risikonya adalah beban bunga dan biaya tambahan. Kemudian yang kedua adalah risiko kehilangan aset. Selanjutnya, risiko yang berikutnya adalah pengelolaan keuangan rutin bulanan akan terbebani. Maka harus dihitung sampai batas mana yang tidak mengganggu pengeluaran rutin keluarga bulanan. Jangan sampai ada kegagalan bayar. Karena pinjaman yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah keuangan. Akibatnya utang bisa berlebih atau gagal bayar. Kemudian risiko yang berikutnya adalah keterikatan jangka panjang. Seperti tadi yang contoh harian, ada satu keterikatan untuk yang pendidikan itu 1 tahun, untuk yang renovasi rumah sampai 5 tahun. Maka perlu ada komitmen jangka panjang dari si peminjam karena dapat membatasi fleksibilitas finansial di masa depan. Berikutnya adalah contoh kasus keuntungan dan risiko produk pinjaman bagi peminjam. Contoh kasusnya, kita lihat dari profil karakternya. Lina adalah pegawai swasta berusia 35 tahun yang bekerja sebagai manajer pemasaran, pendapatan bulanan sekitar 15 juta. Ia memiliki rumah pribadi yang cukup tua dan memerlukan renovasi besar di bagian dapur dan kamar mandi. Perkiraan biaya renovasi sekitar 100 juta. Lina mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman untuk biaya renovasi, tapi ingin memahami risiko yang mungkin muncul. Maka jenis pinjaman yang dipertimbangkan ada 2 opsi menurut Lina. Yang pertama adalah KTA, kredit tanpa agunan. Tanpa jaminan, prosesnya lebih cepat, tapi bunganya lebih tinggi. Yang kedua, kredit multiguna. Pinjaman ini mensyaratkan jaminan berupa sertifikat rumah yang akan membuat bunga lebih rendah. Boleh kita lihat langkah penilaian risiko. Yang pertama, risiko pembayaran cicilan. Dengan KTA, suku bunga sekitar 12-15% per tahun. Cicilan bulanan untuk pinjaman 100 juta selama 3 tahun adalah sekitar 3,5 juta. Ini akan menyerap sekitar 23% dari penghasilan bulanan Lina yang 15 juta per bulan. Sementara kalau risiko pembayaran cicilan melalui KMG, bunganya lebih rendah, sekitar 8% per tahun. Membuat cicilan lebih ringan sekitar 3 juta per bulan atau 20% dari pendapatan Lina. Maka Lina harus menilai apakah dengan sisa penghasilan sebesar 11,5 sampai 12 juta per bulan ia masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengurangi standar hidupnya. Ini analisa risiko di sini. Kemudian ada yang namanya risiko likuiditas. Lina perlu mempertimbangkan kemampuan likuiditas dan fleksibilitas keuangan bulanannya. Jika Lina menggunakan KMG
rumahnya akan dijaminkan. Dan dalam keadaan darurat, ya mungkin kesulitan untuk memperoleh dana tambahan karena asetnya sudah dijadikan jaminan. Jadi kalau ada keadaan darurat, pada likuiditas, rumahnya sudah tidak bisa jadi jaminan lagi. Penilaiannya adalah jika ia memilih KMG, sebaiknya Lina menyiapkan dana darurat yang cukup setidaknya 3-6 bulan dari pengeluarannya, yaitu sekitar 45-90 juta untuk berjaga-jaga jika terjadi kebutuhan mendadak.